Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan, the future of universities is in question as some universities include Islamic higher education struggles to respond current challenges and the future needs of the society. Waqala aidan, if you want to see the quality of Islamic higher education, you can actually see through the quality of their alumni and also their accreditation. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi para alim, para kiai, para punyai yang mohon izin tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus akhinal kiram Bapak Kiai Zawawi yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ketua STAI Muafi yang tadi telah memberikan sambutan, Bapak Dr. Kiai Zaglul yang alhamdulillah ini merupakan future leaders yang young generation berbasis pesantren di sini. Para Pak Rektor IAIN Madura beserta Wakil Rektor yang saya hormati, yang mengantarkan saya, yang tadi katanya dari tempat penginapan cuma 45 menit, rupa-rupanya jalannya luar biasa, jalurnya berbeda ya Pak Ketua. Tentu saja tamu undangan dari unsur pemerintahan dan wakil rakyat. Tadi ada Bapak dari DPR RI, Bapak Selamat, yang saya banggakan masih muda juga, sangat cinta sama pesantren dan kiai. Kita doakan semoga karirnya gemilang, Allahumma amin. Dan juga staf saya nih, Mas Dinata, sayang dia sudah beristri ya, kalau belum beristri saya suruh cari santri di sini nih ya. Tentu juga para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, izinkan saya menyampaikan tahaddus lin ni'mah. Saya ikut gembira, saya ikut senang. Karena apa? Saya lahir berbasis pesantren. Saya dulu lahir orang Pekalongan, Pak Kiai Zawawi, dari Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin. S1 saya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Wali Songo, S2 saya di Wali Songo, melanjutkan lagi S2 di Australia Leadership and Management, dan S3 saya di Australia Public Policy and Management. Ya, saya berharap betul Pak almarhum Pak Kiai Muafi nantinya akan bangga ketika nanti ada perguruan tinggi ini dilahirkan banyak sekali generasi-generasi para santri dan juga baik putra dan putri yang nantinya bisa mengkombinasikan ilmu-ilmu keislaman, turosnya bagus dan ilmu umumnya bagus. Allahumma amin. Saya ingin sampaikan ini karena beberapa waktu yang lalu dan alhamdulillah sudah di extension, kita ini ada program beasiswa LPDP Kementerian Agama. Jadi sekarang tidak lagi sulit seperti dulu. Kalau dulu saya mau kuliah dapat beasiswa ke Australia harus rebutan beasiswa yang ada di negara di Australia di sana lewat IDS, Australian Development Scholarship. Sekarang ini pemerintah Indonesia memberikan beasiswa namanya LPDP Kementerian Agama atau disebut Indonesia Bangkit. Ya, jadi silakan Pak Ketua, Pak Kiai, para punyai, para ya tadi saya lupa menyebutkan pimpinan PTKS di lingkungan Kopertais ini 4, wilayah 4 dan di Madura, pendaftarannya di extension, diperpanjang pada daftar supaya apa? SDM kita unggul. Orang berbasis pesantren itu ternyata kalau dikasih kesempatan yang sama dia bisa dahsyat dan luar biasa. Kita berdoa semoga nanti akan banyak para alumni dari STAI Muafi ini akan bisa melanjutkan studinya ke luar negeri. Untuk apa? Menghadapi tantangan global. Nah, coba ini ada presentasinya. Cuman kalau presentasi siang-siang ini serius begini bahaya ini. Saya harus singkat.
yang intinya saja. Coba slide selanjutnya, coba. Ini saya waktu di UK ya. Jadi Tahadus Linikmah Pak Kiai ya, berbasis pesantren sarungan, tetapi kita koneksitasnya ya, hubungannya, networkingnya harus luar. Itulah masa depan umat Islam kita. Jadi Muslim progressive in the future, those who are able to integrate between Islam and science. Syaratnya apa? Knowledge. Oleh karena itu kita harus dorong semuanya yang ada di sini agar kita menjadi perubah bagi dunia. Be the change you want to see in the world. Persyaratnya adalah knowledge, ilmu. Oleh karena itu lihat itu. Saya waktu itu tahun 2006 di negara kecil di Singapura, tetapi mereka masuk ke kampus, tagline-nya adalah menjadi perubah bagi dunia. Apalagi kita Indonesia, negara besar, umat Islamnya besar, dan insya Allah dengan bersama-sama kita pasti akan bisa. Coba slide selanjutnya. Kita harus optimis. Nah, ini tantangan global kita, ya. Global trends on higher education. Kita tahu semuanya kita menghadapi era IoT, Internet of Things, era globalisasi. Semuanya di depan mata kita semuanya. Dan saya yakin pesantren tidak bakal tertinggal karena kita punya tagline al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Distingsi kita adalah punya turos yang kuat, punya akhlak yang kuat. Apapun tantangannya kita bisa merespon dengan bagus. Ya, perlu sinergi dan kolaborasi. Ini yang paling utama. Oleh karena itu STM Muafi meskipun baru berdiri SK-nya saat ini, nanti proses NSP-nya segera kita bantu akselerasi, bisa mempercepat diri ya untuk bekerja sama, termasuk ada Pak Rektor yang ngantar ini ke Pak Rektor IAIN Madura. Ini sebentar lagi beliau mau ngebut juga, mau gerak cepat. IAIN Madura ingin segera bertransformasi menjadi universitas. Kita doakan semoga ada UIN Madura. Iya. Ada Pak wakil rakyat biar didengerin, biar diakselerasi gitu Pak. Selamat ke? Iya, itu dukungan penting itu ya. Saya masih ingat dulu ketika bertransformasi menjadi UIN itu merubah PMA 20 tahun 2020 Pak Ketua Dewan. Untuk supaya PTKN kita berubah menjadi UIN. Tujuannya apa? Kalau sudah menjadi universitas, kita itu bisa membuka fakultas-fakultas umum. Itulah mandat integrasi Islam bisa kita lakukan. STIW Muafi juga demikian. Saya yakin beliau almarhum Bapak Kiai Haji Muafi ingin mencetak kader yang bisa mengintegrasikan Islam dan sains. Kita dorong STM Muafi nanti berubah menjadi institut juga nanti bisa berubah menjadi universitas. Ya, kita doakan. Optimis ya. Be the change you want to see in the world. Karena sekali lagi kata Allah, ana inda abdika dzanni bi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Oleh karena kita harus positive thinking. The thought that we think is creating our. Indikatornya Pak Ketua adalah akreditasi. Jadi oleh karena itu saya pesan setelah ini difokuskan ya SDM-nya. Supaya apa? Di PD Dikti itu nanti ketika Anda dievaluasi tidak ada penyakitnya. Jangan sampai tumbuh cemen, tumbuh penyakitan kena TMSP namanya. Ya Pak Rektor ya, TMSP itu tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Alias baru tumbuh kena surat cinta dari BAN PT. Tidak terakreditasi. Karena apa? Karena pembelajarannya kurang beres dan seterusnya. Kita harus menjaga marwah perguruan tinggi berbasis keislaman dengan mutu. Indikator mutu adalah akreditasi. Semuanya saja yang ada di sini adalah duta, ambasador bagi ajaran Islam rahmatan lil alamin dengan menampilkan diri kita sebagai umat yang berkualitas. Kalau kita diberikan amanah mengelola pendidikan Islam, kita lakukan amanah mengelola pendidikan Islam dengan berkualitas juga. Karena apa? Islamic teaching and learning can be seen through us. Ajaran agama Islam itu bisa dilihat melalui siapa? Praktek umatnya. Oleh karena itu setiap umat Islam, Muslim generation, kita semuanya harus menjadi pribadi yang kalau orang lain melihat kita cinta terhadap Islam, langsung ingin masuk Islam. Itulah orang-orang boleh katakan people stands to judge Islam by Muslim, it's not the other way around. Orang itu menjudge, menilai ajaran Islam melalui praktek umatnya. Kalau kita umat Islamnya rukun, tidak mau diadu domba, sinergi dan kolaborasi, dan pendidikan Islam kita bermutu, saya yakin 10-20 tahun yang akan datang banyak bule-bule akan datang ke Indonesia pingin nyantri dan mondok dan sekolah di STI Al Muafi ini. Allahumma, harus optimis.
Anda semua nanti ambil itu beasiswa LPDP, S2, S3 luar negeri, nanti akan banyak alumni PhD, alumni LC dari kampus STI Muafi ini, dan beliaulah akan bangga. La tu'du mautakum, jangan kau sakiti orang yang telah meninggalkan kamu. Caranya apa? Kita buat warisan beliau Bapak Kiai Haji Muafi ini dengan lembaga-lembaga yang berkualitas dan bermutu, berkolaborasi dan bersinergi. Para hadirin hadirat yang saya hormati, selanjutnya dalam slide yang saya samrai ini, pada dasarnya yang paling penting bagi kita semuanya dalam rangka memajukan pendidikan Islam setelah tadi dilihat dari akreditasi atau mutu dan kualitas adalah kita harus bersama-sama menciptakan alumni yang baik. Jadi pertama perguruan tinggi itu dilihat kualitasnya, akreditasi, yang kedua alumninya. Jadi nanti tidak ada perbedaan, ini alumni mana, mau swasta dari IAIN Madura yang negeri, kalau akreditasi program studinya STI Muafi ini bagus, unggul, maka there is no such a big difference between private and state Islamic education. Tidak ada perbedaan lagi, mau swasta mau negeri, yang membedakan adalah mutu dan akreditasinya. Jadi ini mandat buat Pak Ketua yang ini, Pak Dr. Zalul, supaya dalam 2 tahun nanti ini prodi yang tadi saya berikan, begitu submit ya harus dipastikan mendapatkan minimal B, syukur-syukur unggul. Kalau dapat nilai unggul, let me know, I'll give you the reward ya. Kasih tahu saya, bagi PTKS yang perguruan tinggi unggul akan kita berikan apresiasi dan rekognisi ya. Tidak ada perbedaan swasta dan negeri yang membedakan akreditasinya. Yang kedua, yang terakhir yang saya sampaikan tadi adalah alumninya. Ini alumni dari mana? STI Al Muafi. Bener, kitab kuningnya oke, bahasa Inggrisnya oke, pengetahuan umumnya oke, dan tentu saja Islam wasatiyah, Islam rahmatalil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hidup ini cuma sekali. Sekali-kalinya hidup, kita harus punya legacy yang terbaik buat diri kita. Seperti beliau, almarhum, dikasih nama perguruan tingginya Al Muafi. Legacy beliau apa? Karena beliau memberikan contoh semangat, hero effort yang sangat luar biasa. Sama seperti kita. Begitu kita meninggal mati, apa yang dikenang? Legasinya adalah dalam bidang pendidikan, kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Oleh karena itu singkatnya, karena hidup itu cuma sekali, tidak ada lagi nyawa yang kedua dan ketiga, pastikan kita bersegeralah dalam kebaikan. Syaratnya adalah satu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzi dan orang-orang alladzina jahadu, pakainya fi'il madhi, yang telah berjihad kemana? Fina, kepada jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, saya akan kasih banyak so many ways, akan saya kasih banyak petunjuk. Subul jamak lagi. Oleh karena itu insya Allah kalau kita dalam rangka mendirikan lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah, perguruan tinggi, kalau jalannya menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah lah yang akan memberikan kemudahan. Presentasi saya yang terakhir adalah divine intervention. Apa itu? Dalam mengelola pendidikan melawan era globalisasi, melawan era disrupsi, yang paling punya keunggulan yang distingsi di kita adalah adanya keterkaitan koneksitas kita kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya pinter tapi malam-malam kita bangun sholat malam, sholat tahajud, bangun kita riyadhah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah distingsi perguruan tinggi berbasis keislaman. Oleh karena itu saya titip kepada para kiai, bunyai, didilah para santri dan mahasiswa mahasiswi kita dengan pendekatan divine intervention. Apa itu? Kita yakin betul kita mengelola pendidikan menjadi mudah, menjadi gampang karena adanya hubungan yang koneksitas yang baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Taqarrub ilallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang bersih hatinya. Oleh karena itu kata kunci sukses orang menuntut ilmu adalah nur, cahaya. Itulah melawan era disruption, era revolusi industri 4.0. Jadi orang-orang yang hatinya bercahaya. Caranya gimana? Tarkul ma'asi. Karena ilmu itulah yang memberikan Allah, pastikan kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang akan kasih. Itulah ulama-ulama kita dulu.
kalau malum bangan riyadhah, ngarang kitab riyadhah, sudahkah kita terus-menerus melakukan itu semuanya? Oleh karena itu saya kira sukses dari STM Muafi dan semuanya adalah dibangun dengan cara kita menjadikan orang di atas rata-rata. We need to be a person above the average. Kita harus menjadi orang di atas rata-rata. Rata-rata orang malam-malam tidur, kita bangun sholat malam. Rata-rata orang pagi-pagi kagak doyan sholat duha, kita sholat duha. Rata orang sebagian mungkin tidak puasa Senin Kemis, kita puasa Senin Kemis. Itu kalau dilakukan, maka to return back the golden age of Islamic civilization, mengembalikan kembali kejayaan peradaban Islam melalui pendidikan, it will be possible. Itu akan sangat mungkin. Dan itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Kiai Zawawi diberikan beberapa penegasan-penegasan kebudayaan dan doa juga. Semoga perguruan tinggi yang baru ini mampu melawan arus globalisasi, mampu menghadapi era Internet of Things dengan divine intervention. Saya kira begitu aja Pak Ketua STI Muafi, tidak panjang lebar. Next time kita bisa datang lagi untuk fokus group discussion, menguatkan bagaimana penguatan kapasitas SDM para dosennya. Dan yang jelas saya sangat bangga karena saya adalah bagian dari Anda. Saya alumni dari pesantren, saya juga sarungan. Saya ingin apa yang pernah saya alami bisa mendapatkan beasiswa S2, S3 ke luar negeri juga bisa dialami oleh Anda semuanya. Young generation, Allahumma. Terakhir saya mau iklan dikit, nggak apa-apa Ketua ya. Saya ini alhamdulillah tahun ini membuka pesantren, namanya Pesantren Al-Quran dan Riset Madani Global Citizenship di Jakarta. Pesantrennya orientasinya adalah membentuk para mahasiswi untuk hafal Quran dan bisa bahasa Inggris, bisa membaca kitab kuning, Islam Wasatiyah, dan S2, S3-nya ke luar negeri. Limited edition, it will be only 20%. Silakan, mau ditutup pendaftarannya akhir September ini. Sudah saya kirim ke Pak Kiai, nanti bisa hubungi Pak Dr. Kiai Zaglul juga ya kalau mau tanya. Kalau ada rekomendasi Pak Kiai, saya kasih ACC ya. Sepatnya kalau punya saudara di Jakarta, saya kasih rekomendasi khusus. Syaratnya memang harus punya hafalan Quran sedikit. Lah 5 juz, 1 juz lah nggak apa-apa lah, kira-kira begitu. Ini bagian dari ikhtiar saya berkontribusi segera menebarkan kebaikan karena saya juga tidak tahu Bapak Ibu kapan Allah akan mencabut nyawa saya. Oleh karena itu bersegeralah kebaikan, karena kalau kita udah meninggal paling banter teman kita ngirimin copy paste innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Pak ya, yang paling bagus paling kayak Dinata karena kasubditnya apa bosnya kirimin karangan bunga, itu paling banter. Habis itu the end of the day we are going to face kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. What we have done so far in this world, di dunia ini apa yang kita sudah lakukan, kebaikan apa yang sudah kita lakukan, ilmu yang kita dapatkan sudah apa mana aja yang sudah kita amalkan. Oleh karena itu sekali lagi dunia itu sangat terbatas, limited edition. We are not going to stay here forever. Istri kita yang cantik akan meninggalkan kita. Harta kita mati gak kita bawa. Yang kita bawa adalah kebaikan kita. Oleh karena itu sekali lagi selamat kepada STI Muafi. Semoga ke depan akan semakin maju, menciptakan generasi yang divine intervention, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Menutup tausiah saya atau apa istilahnya, saya mau baca puisi juga karena ada Pak Kiai Zawawi ini. Izin ya. Duduk memancing di bawah pohon ketapang. Ini kan kecamatannya Ketapang ya? Iya, ini. Cakep gitulah ya. Ulangi ya, ya. Duduk memancing di bawah pohon ketapang. Iya. Memancing ikan penuh dengan totalitas. Selamat launching STI Muafi Sampang menuju PTKI unggul dan berkualitas. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.